Halo, kembali lagi dalam News Recap minggu ini. Bersama saya, Erlia Ari. Berita pertama, sedikitnya 30 orang tewas akibat kericuhan demo menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli. Sementara militer mengambil alih kendali keamanan hingga pemerintahan baru terbentuk. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa, ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Sejumlah pejabat pun menjadi sasaran amukan massa. Menteri Keuangan Nepal Bishnu Paudel dikejar dan dikeroyok massa. Bishnu pun ditelanjangi hingga tercebur ke sungai. Sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa. Buntut demo berujung ricuh dan anarkis. Sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter militer ke barak militer. Militer Nepal kini mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. Kemarahan massa aksi tak terbendung, dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Sebanyak 100 WNI di Nepal akan dievakuasi secara bertahap. Kemenlu mengatakan tidak ada laporan WNI terluka dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan massa di Nepal meluas dalam beberapa hari terakhir. Data Kementerian Luar Negeri, sebanyak 100 WNI di Nepal terdiri dari 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 WNI yang menjadi delegasi dalam berbagai pertemuan. Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan kedutaan besar di sana dan hingga kini belum ada laporan WNI yang menjadi korban dalam aksi kerusuhan. Sekitar 57 WNI yang menetap di sana dan kemudian ada sekitar 43 warga negara Indonesia yang menjadi anggota delegasi dalam berbagai macam pertemuan di sana. Tentunya ketika bandara sudah dibuka, kita akan secara bertahap melakukan mereka ke Indonesia. Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus ditelusuri penyidik KPK. Kemarin, penyidik Komisi Anti Rasuah kembali memanggil dan memeriksa selama 8 jam Direktur pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tur Khalid Zid Abdullah Basalamah atau dikenal sebagai Ustadz Khalid Basalamah. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menyatakan dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun, ada sebuah agen travel bernama PT Muhibbah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus dan sudah ada 122 jemaah yang terdaftar. Ia pun diajak PT Muhibbah menggunakan visa haji khusus dengan tambahan kuota resmi dari Kemenak. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Atas dasar ini, Khalid menyatakan dirinya sebagai korban dari agen travel karena seluruh jemaah diiming-imingi pindah dari haji furoda menjadi visa khusus. Sementara itu, jubir KPK menyatakan saat ini Khalid Basalamah masih berstatus sebagai saksi fakta selaku pemilik travel haji. Banjir, Cok. Banjir usai hujan deras selama seharian menyebabkan kawasan Tohpati Denpasar lumpuh total. Kawasan yang menghubungkan kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar ini pun untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilalui kendaraan. Jalan sudah ditutup di sana, sementara ada mobil. Bahkan banjir juga terjadi tak jauh dari rumah dinas Kapolda Bali. Intensitas hujan yang cukup tinggi selama 24 jam membuat air meluap, bahkan tinggi air hingga nyaris 2 meter.
Banjir serta tanah longsor juga terjadi di sejumlah kawasan di Kabupaten Gianyar. Banjir menerjang sejumlah kawasan seperti Kecamatan Sukawati, Belah Batu, Ubud, dan Payangan. Akibat banjir dan longsor, aktivitas warga lumpuh total. Petugas gabungan BPBD dan kepolisian juga sudah melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Sementara sejumlah jalan penghubung antar kabupaten ditutup sementara. Total ditutup mengingat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta maaf terkait fotonya bermain domino bersama tersangka pembalap liar Aziz Welang. Raja Juli mengaku dirinya hanya bermain 2 kali dan tak mengenal Aziz Welang. Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Raja Juli juga hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto tersebut. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino, Andi Rukman Nurdin Karumpah, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam, saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. siapa Mas? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Ya, akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan Merah Putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Kita kembali ke berita mancanegara. Israel menargetkan serangan terhadap pimpinan Hamas di ibu kota Qatar, Doha. 5 orang anggota Hamas terluka akibat serangan tersebut.
Dari rekaman CCTV, asap hitam mengepul dari bangunan setelah dibombardir serangan Israel di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Israel mengklaim serangan itu menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. 5 orang anggota Hamas tewas, sementara tim negosiatornya selamat dari serangan tersebut. Demikian rekap news minggu ini, saya Erlia Ari, terima kasih dan sampai jumpa. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.